Entahlah, Saudara Wu, apa tujuan pertemuan mendadak keluarga Luo dengan Roland? Tanya Ye Chen ragu-ragu. Wu Tianming menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kami juga tidak begitu paham tentang ini. Namun, karena jarang sekali kami berkumpul dengan orang-orang berbakat sebanyak ini untuk saling belajar, kurasa ini hal yang sangat menarik. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, ya, ketika saatnya tiba, semua jenis orang berbakat akan berkumpul di sini. Bisa dibilang ini adalah zaman yang makmur, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengobrol begitu lama, aku tidak tahu dari mana saudara Ye berasal. Wu Tianming tiba-tiba teringat hal ini dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku berasal dari pegunungan, tapi aku tidak seberuntung saudara Wu. Aku bisa menjadi murid sekte Xuan Wu. Saudara Ye bercanda, kekuatan dan bakatnya tidak lebih buruk dari kita, bahkan banyak dari mereka yang tidak. Mengapa Ye harus rendah hati? Wu Tianming berkata cepat. Ye Chen tersenyum tipis, merasa Wu Tianming lebih jujur, dan menganggap teman ini juga pantas untuk didekati. Setelah Ye Chen mengalahkan Hu Yanshu, 7 atau 8 hari berlalu dengan cepat. Para dewa di kota itu tenang, dan tidak ada murid dari kekuatan lain yang muncul. Ye Chen sering minum dan mengobrol dengan Wu Tianming dan Yan Shaoteng akhir-akhir ini, tetapi hari-harinya juga alami dan bahagia. Pada hari ini, beberapa sosok muda muncul di luar kota para dewa. Mereka memiliki tinggi badan, gemuk, dan kurus yang sangat berbeda. Pemuda yang memimpin mengenakan jubah emas, dengan beberapa helai bulu emas di bahunya dan beberapa helai bulu emas di rambutnya. Di belakang para pemuda berjubah emas, berdiri seorang pemuda dengan tinggi lebih dari 3 meter. Pemuda itu memiliki alis tebal dan mata besar, serta membawa palu hijau besar. Sekilas, ia tahu bahwa itu adalah jenis kekuatan yang menakutkan. Selain pemuda kekar itu, ada seorang pemuda dengan mata gelap dan tajam. Pemuda itu mengenakan jubah birunya dan terus memandang ke depan sepanjang jalan, tanpa melihat orang lain. Cukup untuk membayangkan bahwa dia sombong. Di belakang pemuda berjubah biru, pemuda ini bertubuh pendek dan tampak sangat pintar. Pemuda itu tidak tampan, tetapi di antara mereka berempat, mudah untuk menarik perhatian orang lain. Kemunculan keempat orang seperti itu di gerbang kota menarik perhatian banyak orang di gerbang kota, dan mata mereka semua tertuju pada mereka. Setelah mereka memasuki kota, mereka tampak memiliki semacam cahaya, yang menarik mata banyak orang. Orang-orang di kota dewa tahu bahwa mereka pasti berasal dari asal-usul yang luar biasa. Saat ini, Ye Chen, Wu Tianming, dan Yan Shaoteng sedang berjalan di jalan. Dari kejauhan, mereka merasakan aura kuat yang terpancar dari depan, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke depan. Ketika mereka melihat keempat pemuda berjubah emas itu, mata mereka memancarkan keterkejutan. Ye Chen memandangi bulu-bulu emas pada pemuda berjubah emas dan ciri khas mereka. Ia sudah menduga-duga dalam hatinya. Orang-orang ini tampaknya anggota aliansi 100 iblis, dan yang pertama juga terkenal di kalangan generasi muda di benua Roland, kata Wu Tianming setelah melihat mereka. Ye Chen bertanya, apakah pemimpin dari suku Jinwu? Ya, dia adalah Jin Wuxu, salah satu dari 2 jenius besar suku Jinwu. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Pedang Jinwu. Kedua saudara itu adalah kesayangan surga. Mereka kuat dan sombong. Wu Tianming mengangguk. Siapa mereka? Tanya Ye Chen. Konon, Jin Wuxu telah mencapai puncak tingkat ke-6 Jinxian, dan Pedang Jinwu tampaknya telah mencapai puncak tingkat ke-7 Jinxian, dan diperkirakan akan menembus tingkat ke-8 Jinxian dalam pertemuan Roland. Wu Tianming berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Saudara Wu, bisakah Anda memberitahu kami tentang kekuatan mereka yang disukai surga di antara 10 kekuatan teratas? Tanya Ye Chen. Wu Tianming berkata, saya baru saja mendengar bahwa banyak orang yang belum pernah saya temui. Konon, yang paling kuat dari 10 kekuatan di negeri Roland adalah jenius dari keluarga Luo. Namun, jenius dari keluarga Luo tidak pernah muncul. Itu hanya rumor. Selain jenius dari keluarga Luo, Mo Wufeng, jenius dari aliran Mohis, dan Huyan Long, jenius dari keluarga Huyan, semuanya luar biasa di antara kekuatan-kekuatan ini. Kekuatan mereka tampaknya akan menembus tingkat ke-8 Jinxian. Hampir semua murid dari kekuatan lain berada di sekitar tingkat ke-7 Jinxian. Namun, itulah yang dikatakan sebelumnya. Saat ini, setelah Kongres Kontinental Roland, tingkat kekuatan mereka telah meningkat, tidak diketahui. Kekuatan orang-orang di tanah Roland ini benar-benar tidak lemah. Mereka telah mencapai tingkat ke-8 Jinxian. Melihat bakat-bakat di negeri peri, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat ke-6 Jinxian, gumam Ye Chen dalam hati. Saat ini, orang-orang Jin Wusu telah datang ke tempat Ye Chen, dan Ye Chen tidak berniat bertarung dengan Jin Wusu saat ini, jadi dia menyerah. Namun, Jin Wusu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatap Ye Chen. Alisnya langsung berkerut, dengan keraguan dan sedikit amarah di matanya. Aku mencium aroma orang Jin Wu darimu. Apa kau membunuhku? Kata-kata Jin Wusu dingin. Ye Chen tertegun sejenak. Ia tak menyangka Jin Wusu bisa merasakan aura orang Jin Wu darinya. Sudah berapa lama? Atau mungkin itu sesuatu dari dunia manusia? Ketika Jin Wusu mengatakan ini, orang-orang di belakangnya menunjukkan tatapan dingin.
Ye Chen menatap Jin Wusu dengan tenang dan berkata, bukti apa yang kau miliki bahwa aku membunuh orang Jin Wumu? Aku tidak butuh bukti, aku bisa merasakannya. Jin Wusu berkata dingin, selama orang yang membunuh orang Jin Wuku muncul di sampingku, aku bisa merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang kumiliki sejak lahir, dan tidak dimiliki orang lain. Karena itu, siapapun yang telah membunuhku tidak bisa lepas dari pandanganku. Mendengar ini, Ye Chen mengerti bahwa Jin Wusu memiliki kemampuan seperti itu. Jika kau membunuh orang-orangku, hanya ada satu konsekuensi. Bayar nyawamu. Kata-kata Jin Wusu dingin, lalu ia berkata kepada pemuda kekar di sekitarnya, kera iblis, aku akan memberikannya padamu. Pemuda kekar itu melangkah maju dalam sekejap, dan aura dahsyat meledak. Palu hijau di tangannya menghantam Ye Chen. Ye Chen telah bersiap sejak awal. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan abadi meledak. Kekuatan abadi yang dahsyat itu langsung mengembun di tinjunya. Kemudian, hukum kaisar melonjak dan sebuah tinju membombardirnya. Bang! Terdengar suara keras, sebuah kekuatan tersebar di sekitar palu, dan semua orang yang hadir mundur beberapa langkah. Palu hijau itu ditangkis oleh Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, dan sebuah kekuatan melesat keluar dari tinjunya. Kera iblis itu mundur selangkah dan keluar, dan palu di tangannya tak dapat ditahan. Setelah kera iblis itu berdiri teguh, ekspresinya menjadi ganas, dan ia meraung ke arah Ye Chen lagi. Seluruh kekuatannya bahkan lebih dahsyat dan menakutkan. Ketika palu diayunkan, kekuatan abadi yang terkondensasi di atas berubah menjadi api hijau dan jatuh ke arah Ye Chen. Pedang emas hijau darah suci Ye Chen muncul di tangannya. Dengan satu pedang, ia membelahnya dan menghantam palu tersebut. Palu itu bagaikan lumpur di hadapan pedang emas hijau darah suci, terbelah menjadi dua bagian tanpa ketegangan. Puff! Palu itu terbelah menjadi dua bagian, sesuatu yang tak terbayangkan. Kera iblis itu semakin tak menyangka bahwa palunya juga merupakan senjata setingkat Daluo Jinxian. Bagaimana mungkin bisa terbelah oleh pedang? Semuanya sudah diduga, jadi ketika pedang itu datang, kera iblis itu tak bisa mengelak sama sekali. Dadanya teriris oleh pedang emas hijau darah suci, dan dadanya langsung terbelah. Sungguh mengejutkan, kera iblis itu terpental mundur dan jatuh terbanting ke tanah. Darah mengucur deras, organ dan usus di dalamnya terlihat jelas. Kera iblis, baik pemuda pendek maupun pemuda berjubah hijau terkejut. Pemuda berjubah hijau itu berwajah garang dan bergegas menghampiri Ye Chen untuk membalaskan dendam kera iblis. Dengan tombak emas di tangannya, pemuda berjubah hijau itu mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan menikam Ye Chen. Ye Chen mendengus dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang biru keluar dan menghantam tombak emas itu. Tombak emas itu pun terpotong menjadi beberapa bagian oleh satu pedang. Wajah pemuda berjubah hijau itu berubah drastis, dan tubuhnya melesat cepat. Cahaya pedang biru itu melewati sisinya. Meskipun ia lolos dari tebasan pedang, roh pedang itu tetap mengirim pemuda berjubah hijau itu untuk terbang. Pada saat yang sama ketika pemuda berjubah hijau itu terbang, Jin Wusu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyerbu ke arah Ye Chen. Bulu-bulu di tubuhnya terbunuh dan berubah menjadi panah emas. Energi abadi berkobar seperti api di atasnya. Ye Chen tidak mundur sama sekali. Ia mengaktifkan pedang emas hijau darah suci dengan menjalankan Daluo Yan Xian Jue. Kekuatan abadi yang dahsyat terus-menerus terkondensasi pada pedang emas hijau darah suci. Pedang itu berkilau dan terus bergetar, dan ia tak sabar untuk bergerak. Ye Chen mengayunkan pedang emas hijau darah suci, menyapu, cahaya pedang berkobar, seperti air terjun, kekuatannya tak tertandingi. Boom! Cahaya pedang bertabrakan dengan bulu-bulu emas itu, yang meledak dalam sekejap. Roh pedang biru meraung, mata Jin Wuxu membeku, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kemudian ia meraung, sayap api. Dengan raungan Jin Wuxu, sepasang sayap api yang menyala muncul di belakang Jin Wuxu. Sayap api berkibar, dan api panas yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Ye Chen. Setiap api berubah menjadi gagak emas kecil di udara, dengan rasa membunuh, menyerang, dan membunuh yang menakjubkan. Ye Chen mengayunkan pedang emas hijau darah suci, membuka hukum pedang, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, membunuh ke arah kepala api Jin Wu. Boom, boom, setelah tabrakan antara api dan pedang ki, mereka semua berhamburan. Jin Wusu mengepakkan sayapnya dengan ganas. Api yang lebih besar datang, dan pedang ki Ye Chen tidak dapat mengalahkannya. Api raksasa Jin Wu melahap roh pedang Ye Chen dan menyerbu dengan api yang membara. Ye Chen masih tidak takut. Ia mendengus dingin, kau pikir hanya kau yang memiliki api itu. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia mengorbankan tungku pemurnian, dan api di dalam tungku itu berkobar. Ketika ia bertemu api, ia langsung menyemburkan api. Setelah api itu bertabrakan dengan api itu langsung lenyap seolah-olah telah ditelan. Setelah api itu lenyap, api dari tungku alkimia melesat menuju Jin Wuxu. Suhu tinggi yang panas dapat melelehkan segalanya. Semua orang di tempat kejadian merasa ngeri, tetapi untuk sesaat, mereka merasa berkeringat di sekujur tubuh. Wajah Jin Wuxu berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seekor gagak emas raksasa dan menghilang di depan semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika kau ingin membunuh orang-orangku, aku tidak akan melepaskan orang-orang Jin Wu. Suara Jin Wuxu terdengar,
tetapi pria itu telah menghilang. Ye Chen memasang tungku pemurnian dan berkata dengan ringan, seorang jenderal yang kalah berani bersikap begitu sombong. Aku menunggumu. Mata Ye Chen menatap pemuda pendek dan pemuda berjubah hijau. Keduanya terkejut dan wajah mereka menjadi sangat muram. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Saudara Ye, kau sangat kuat. Kau mengalahkan Jin Wuxu di lantai 6 Jinxian. Aku tidak bisa melihat kekuatanmu seperti apa. Wu Tianming berkata dengan kaget. Yan Shaoteng berkata, jangan terlalu terkejut. Kau akan terbiasa setelah melihat lebih banyak. Kemudian, setelah Ye Chen berpisah dari Wu Tianming dan Yan Shaoteng, seorang pria kembali ke penginapan dan duduk di kamar penginapan. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kita masih perlu meningkatkan kekuatan kita sendiri. Jika tidak, para jenius tingkat pertama yang bertemu dengan kekuatan besar tidak akan banyak menang. Alam Ye Chen telah mencapai puncak lantai 5 Jinxian. Ketika ia berlatih kitab suci abadi Jiuyang di magma, ia bisa saja naik ke tingkat ke-6 Jinxian, tetapi ia ditekan oleh Ye Chen, dan ia ingin memiliki akumulasi yang baik dan rambut tipis. Namun, menurut situasi saat ini, ia perlu menembus setidaknya tingkat ke-6 Jinxian, sehingga ketika menghadapi tingkat ke-8 Jinxian, itu tidak akan begitu sulit. Ye Chen berjalan keluar dari kota para dewa dan datang ke puncak gunung tidak jauh dari kota para dewa. Ia menemukan tempat yang lebih terpencil dan mulai berlatih. Ia mendapat 1,5 juta kristal darah, yang dapat digunakan sekarang. Ye Chen mengeluarkan 50.000 kristal darah dan mulai memurnikannya dengan gila-gilaan. Kekuatan kristal darah jauh lebih kuat daripada batu abadi. Kristal darah dapat setara dengan kekuatan puluhan batu abadi. Kekuatan abadi pemurnian 50.000 kristal darah sungguh mengerikan. Setelah memurnikan 10.000 kristal darah, Ye Chen merasa ingin menerobos. Sebuah kekuatan di ladang eliksir melonjak keluar, menembus penghalang dalam sekejap, dan berhasil menembus ke tingkat ke-6 Jinxian. Kekuatan agung itu dengan cepat memasuki ruang yang lebih luas. Ye Chen dengan cepat memurnikan kristal darah lagi. Ketika ia menyempurnakan 5.000 kristal darah, kekuatan abadi di ladang elikirnya terisi penuh. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan dahsyat di atas, sehingga ia memiliki keyakinan yang cukup di dalam hatinya. Saat ini, hanya dengan kekuatan tertinggi, ia dapat memiliki keyakinan penuh untuk berdiri di antara langit dan bumi. Setelah Ye Chen menerobos alam, ia menuju ke kota dewa. Tepat di luar gerbang kota, ia melihat beberapa pemuda berjubah hitam di luar kota. Ye Chen melihat murid-murid 9 Yin yang tampak persis sama, pakaian pemuda berjubah hitam itu sangat familiar. Ye Chen dengan tenang berjalan melewati murid-murid sekte Jiuyin. Awalnya, ia tidak ingin ada gesekan, tetapi saat ia berjalan, api yang murni di tubuhnya justru berubah. Ye Chen tertegun sejenak, dan jalan gelap itu terasa tidak nyaman. Tepat ketika ia hendak pergi dengan cepat, ia mendengar pemuda berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Berhenti." Ye Chen berhenti, dan pemuda berjubah hitam itu muncul di hadapannya dan menghalanginya. Ia melirik Ye Chen dengan dingin dan berkata, "Aku merasakan sedikit napas aneh darimu. Ada bau api matahari murni. Siapa kau?" Ye Chen tampak tenang dan berkata, "Siapa aku? Apakah aku perlu melapor kepadamu? Apakah kau menambahkan kota para dewa?" Tanda tanya petik 2, mulutnya keras. "Saat aku mengalahkanmu, aku akan melihat apakah kau cukup tangguh." Pemuda berjubah hitam itu meraung dan membunuh Ye Chen dengan telapak tangan langsungnya. Ada juga api di telapak tangan pemuda berjubah hitam itu, tetapi apinya sangat dingin, tidak sepanas api yang murni. Api suram ini termasuk api Yin murni, yang akan muncul setelah mempraktikkan kitab suci abadi 9 Yin. Ye Chen melihat bahwa pemuda berjubah hitam itu begitu mendominasi sehingga ia juga membangkitkan amarah di hatinya, dan dengan dingin bersenandung, "Karena kau ingin mati, maka biarkan kau mati untuk mengerti." Ye Chen mengatakan itu, di telapak tangannya, ia telah memegang pedang suci 9 Yang. Pedang suci 9 Yang itu sangat merah dan memancarkan api yang murni, yang membuat para murid sekte 9 Yin merasa sangat tidak nyaman. Setelah pedang suci 9 Yang muncul, Ye Chen menebas pemuda berjubah hitam itu dengan pedangnya. Wajah pemuda berjubah hitam itu berubah drastis, dan ia ingin menghindar, tetapi ia tidak bisa lolos dari pedang itu sama sekali. Puff! Pedang suci 9 Yang menembus serangan pemuda berjubah hitam itu. Api yang murni memusnahkan api Yin murni, lalu satu pedang membelah pemuda berjubah hitam itu menjadi 2. Pedang suci Jiuyang, kaulah yang muncul di gua gunung Jiuyang di awal. Pada saat ini, para murid sekte 9 Yin memahaminya dan berkata satu demi satu. "Ya, ini aku. Sayangnya, kau tidak bisa memberitahu keluargamu." Ye Chen menoleh menatap murid sekte 9 Yin dengan dingin. "Kau," sebelum seorang murid sempat berbicara, ia terbelah 2 oleh pedang Ye Chen. 3 murid yang tersisa menyadari situasi yang tidak menguntungkan, dan langsung ingin melarikan diri, tetapi 3 cahaya pedang Ye Chen membunuh mereka, dan cahaya pedang dengan api yang murni membelah mereka menjadi 2. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, menghantam sekelompok api, kelima orang itu terbakar bersih, tak tersisa. Sepertinya selama kau bertemu dengan murid-murid sekte Jiuyin dan Jiuyang akan saling berinteraksi. Aku khawatir akan ada banyak masalah dalam pertemuan Roland. Ye Chen segera meninggalkan gerbang kota, merasakan dagunya berpikir sejenak.
Dalam sekejap, 1 bulan lagi telah berlalu, dan beberapa murid dari 10 kekuatan utama telah datang ke kota dewa untuk menanyakan situasi. Sekarang hanya 3 bulan sebelum pertemuan Roland dimulai. Ye Chen langsung memilih untuk mundur agar tidak terlalu banyak perselisihan dengan 10 kekuatan teratas sebelumnya. Ia meninggalkan kota dewa dan pergi ke pegunungan ribuan mil jauhnya dari kota. Ia menemukan sebuah gua untuk berlatih. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 bulan berlalu dalam ekspektasi orang-orang. Kota dewa telah menjadi pusat perhatian seluruh negeri Loran. Baik murid-murid dari 10 kekuatan teratas maupun kekuatan lain, mereka mulai berbondong-bondong ke kota dewa. Dalam waktu singkat setengah bulan, jumlah dewa telah meningkat pesat, dan seluruh kota menjadi agak ramai. Namun, sekarang saya merasa bahwa para dewa adalah beberapa murid inti dari kekuatan-kekuatan utama, dan bakat masing-masing kekuatan belum tiba. Orang-orang ini masih menggenggam setiap menit dan setiap detik latihan, mencoba membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia pada konferensi Roland ini. Latihan Ye Chen di gua juga telah berakhir. Saat ini, ia telah mengkonsolidasikan wilayahnya di puncak lantai 6 Jinxian, yang masih cukup memuaskannya. Bahkan jika ia bertemu dengan lantai 8 Jinxian, senjatanya di tangannya sudah cukup untuk mengatasinya. Ye Chen kembali ke kota dewa dan mendapati perubahan besar di kota dewa. Sesekali, terlihat beberapa pemuda berpakaian seragam berjalan di jalan. Ketika Ye Chen kembali ke penginapan, ia bertemu Wu Tianming. Wu Tianming sudah beberapa bulan tidak bertemu Ye Chen. Tiba-tiba ia melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, pergilah. Aku akan membawamu menemui kakak kedua dan ketiga dari Sekte Xuanwu." Ye Chen awalnya tidak ingin pergi, tetapi ia diseret oleh Wu Tianming. Sekte Xuanwu awalnya bertujuan untuk mengembangkan kekuatan, dan kekuatan Wu Tianming tidak boleh diremehkan. Layaknya banteng, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Ye Chen datang ke sebuah restoran. Wu Tianming membawa Ye Chen ke ruang pribadi di lantai 2 restoran. Saat itu, beberapa orang sedang minum di ruang pribadi tersebut. Ketika Ye Chen memasuki ruang pribadi, ia dapat melihat bahwa orang-orang yang minum bukanlah sekelompok orang. Selain Sekte Xuanwu, ada 2 pemuda kuat lainnya. Keempat orang yang sedang minum memandang Ye Chen dan Wu Tianming, dan mata mereka tertuju pada Ye Chen. Wu Tianming tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, kakak ketiga, ini Ye Chen, kakak yang kusebutkan." Ye Chen mengangguk kepada kedua murid Sekte Xuanwu. Namun, kedua murid itu tidak bereaksi. Hati Ye Chen terasa berat. Ia sudah mengerti bahwa kedua orang ini tidak dingin pada diri mereka sendiri, jadi ia tidak bisa berkata apa-apa. Wu Tianming tampaknya menyadari bahwa ia juga merasa malu. Untuk meredakan rasa malu, Wu Tianming memperkenalkan diri. Ini adalah 2 saudara dari suku Li. Ye Chen juga mengangguk ramah, tetapi kedua orang dari suku Li itu juga tampak acuh tak acuh. "Saudara penyihir, duduklah dan minumlah." Qitian, murid ketiga terpenting Sekte Xuanwu, berkata dengan ringan. Kata-kata Qitian membuat Wu Tianming sedikit malu. Qitian hanya meminta Wu Tianming untuk duduk dan minum, tetapi tidak untuk Ye Chen. Ye Chen mendengar ucapan itu, dan tidak banyak bicara, lalu berbalik dan berjalan. Wu Tianming tertegun dan berkata, "Kakak Ye, kakak kedua. Takdir, jangan berteman dengan semua orang di masa depan, agar tidak menurunkan statusmu." Yue Nanfeng, murid inti kedua Sekte Xuanwu, memiliki sedikit rasa bersalah. Ye Chen awalnya tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi setelah mendengar kata-kata Yue Nanfeng, ia berbalik lagi, menatap Yue Nanfeng, dan berkata kepada Wu Tianming, "Saudara Wu, kau harus bersikap baik. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya merasa kasihan padamu. Kau begitu terus terang, tetapi kau memiliki 2 kakak senior yang berpikiran sempit dan picik." Kata-kata Ye Chen tidak sopan. Ini adalah balasan atas kata-kata Yue Nanfeng tadi. Ye Chen selalu menjadi orang yang baik bagiku, dan aku sangat menghormati orang lain. Ye Chen tidak ingin memperhatikan mereka, tetapi ia tidak tahan dengan kata-kata Yue Nanfeng. Setelah mendengar ini, Yue Nanfeng dan Qitian langsung mengubah raut wajah mereka dan menjadi muram. Gelas anggur Yue Nanfeng pecah di atas meja dan langsung hancur berkeping-keping. Mereka berkata dengan dingin, "Apa yang kau katakan? Apa kau tuli? Kalau aku ingin mendengarnya lagi, aku tidak keberatan mengatakannya lagi." Ye Chen berkata dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, "Sudah kubilang kau berpikiran sempit dan picik. Sekarang tambahkan satu lagi dan kau akan tuli." Bang! Setelah mendengar ini, Yue Xian langsung keluar dari meja. Qitian dan 2 pemuda dari keluarga Li mundur dengan cepat. Yue Nanfeng mengumpulkan kekuatan abadi yang cukup di telapak tangannya, dan dengan satu tangan ia menebas Ye Chen dengan momentum yang luar biasa. Ye Chen mendengus dingin. Yue Nanfeng hanyalah level 6 Jinxian. Ia tidak memperhatikannya. Yue Nanfeng memukulnya dengan tinju, dan Ye Chen membalasnya dengan tinjunya. Tinjunya yang ganas mengenai telapak tangan Yue Nanfeng, dan tubuhnya terlempar mundur seperti bola meriam. Puff! Telapak tangan Yue Nanfeng terhempas, dan tulang lengannya hancur. Seteguk darah menyembur keluar, menghancurkan dinding ruangan pribadi. Puff! Pada saat ini, Yue Nanfeng tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar ke belakang, jatuh ke dalam kompartemen, seluruh tubuhnya tidak dapat berdiri.
Ye Chen tertegun sejenak, ada orang kuat di kompartemen sebelah. Wajah Qitian berubah, sangat muram. Melihat melalui lubang di dinding, ia melihat seorang pria berjubah minum anggur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan tidak melihat ke sini. Kedua pemuda dari keluarga Li mengerutkan kening, tidak dapat melihat siapa pemuda berjubah itu. Qitian melirik Ye Chen lagi. Ia juga cukup terkejut dengan kekuatan Ye Chen. Yue Nanfeng juga merupakan kekuatan tingkat 6 Jinxian, tetapi ia dikalahkan oleh Ye Chen dengan satu pukulan. Kali ini, ia benar-benar tak terlihat. Baik Ye Chen maupun pria berjubah itu tampaknya tidak mudah diprovokasi. Qitian sedikit seperti harimau yang sedang terburu-buru. Ye Chen menatap pria berjubah itu, yang sama sekali tidak bernapas. Ia tidak dapat melihat penampilan maupun kekuatannya. Namun, tampaknya dia tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka saat ini. Aku selalu menghormati diriku sendiri, dan aku akan menghormati orang lain untuk waktu yang lama. Kau tidak harus berteman dengan Ye Chen, tapi kau harus membayar harga karena menghinaku. Ye Chen mendengus dan berkata, hari ini, di hadapan saudara Wu, aku tidak ingin membunuhmu. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku. Lain kali, aku tidak akan berbelas kasih. Ye Chen berkata, berbalik dan meninggalkan ruangan pribadi itu. Wu Tianming mendesah tak berdaya. Ini benar-benar mengganggu. Awalnya ia ingin Ye Chen berkenalan dengan kedua kakak seperguruannya. Akibatnya, ia membuat orang-orang di dalam dan di luar. Siapa yang mulia? Mengapa begitu berat? Qitian tidak memperhatikan Ye Chen untuk sementara waktu. Ia berdiri di pintu masuk gua dan berkata kepada pria berjubah itu. Jika kau tidak berguling, jangan bicarakan dia. Kalian semua akan berbaring di sini, kata pria itu dengan dingin. Wajah Qitian dan Li yang masih muda menjadi muram. Mereka semua adalah talenta muda dari 10 kekuatan teratas. Mereka sangat dibenci. Beraninya kau menyentuh kami. Seorang pemuda dari keluarga Li tidak percaya apa yang akan dilakukan pria berjubah itu kepada mereka. Pria berjubah itu tidak berbicara, tetapi apa yang telah diangkatnya terhenti. Kemudian ia melemparkannya ke arah pemuda yang baru saja berbicara dari keluarga Li. Anggur di gelas melesat seperti anak panah. Wajah Li muda miring ke satu sisi, dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi ia tidak dapat mengimbangi kecepatan anggur. Anggur itu mengenai pemuda Li, dan pemuda Li itu terbang terbalik dan sebuah lubang darah muncul di dadanya. Qitian dan pemuda lain dari keluarga Li mengubah raut wajah mereka. Mereka mampu menghadapi seorang Jinxian tingkat 6 dengan mudah. Kekuatan orang ini pasti sangat mengerikan. Mereka tidak banyak bicara. Mereka segera meninggalkan ruang pribadi dengan dua orang yang terluka parah. Setelah Ye Chen keluar dari restoran, seorang pria datang ke kedai teh milik lelaki tua misterius yang pernah ditemuinya. Ia meminta sepoci teh, lalu minum teh untuk mengisi waktu. Teh di kedai teh ini kurang enak, jadi pengunjungnya lebih sedikit, tetapi suasananya tenang. Setelah beberapa teguk teh, Ye Chen mendengar suara serak dari pintu kedai teh. Xiao Wang, ambilkan aku sepoci teh. Ye Chen terkejut ketika mendengar suara itu. Ia menoleh dan melihat lelaki tua misterius itu muncul di pintu. Lelaki tua misterius itu juga melihat Ye Chen. Ia tertawa dan berjalan menuju Ye Chen. Ye Chen berdiri dan berkata, Tuan, lama sekali. Lelaki tua itu mengelus jenggot putihnya dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kau di sini, bukankah kau akan mengundangku minum teh hari ini? Tentu saja, kata Ye Chen sambil tersenyum. Pria tua itu duduk. Ye Chen menuangkan secangkir teh untuknya. Pria tua itu mencium dan mencicipinya. Ia berkata, meskipun teh ini bukan teh yang enak, ini bukan tentang minum teh yang enak. Ini tentang suasana hati dan kehidupan. Ye Chen memandang pria tua itu dan berkata sambil tersenyum, orang tua itu pasti punya banyak cerita. Aku tidak tahu, bisakah generasi muda mendengarkan atau mempelajarinya? Pria tua itu tersenyum dan berkata, anak kecil, jangan pikir aku tidak tahu. Apakah kau ingin bertanya tentang konvensi Roland? Ye Chen mendengar pria tua itu berbicara tentang konferensi Roland, dan mulai membicarakannya, lalu berkata, Guru, apakah kau tahu Jalan Senyu? Begitu pria tua itu mendengarkan, matanya sedikit membeku. Selama Ye Chen berbicara, ia terus menatap pria tua itu. Ekspresi dan tatapan pria tua itu semuanya berada dalam pengamatan Ye Chen. Meskipun perubahan tatapan pria tua itu hanya sekejap, itu tidak luput dari tatapan tajam Ye Chen. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, Jalan Senyu macam apa? Dari mana kau mendengarnya? Ye Chen tidak mengakuinya dan tidak bermaksud bertanya langsung. Ia tersenyum dan berkata, tentu saja, itu dari puisi-puisi lelaki tua itu. Ia mengembara ke seluruh dunia untuk menemukan jalannya, dan hidup dan mati tak berujung selama 100 tahun. Setelah mendengar ini, mata lelaki tua itu menunjukkan cahaya redup, dan kemudian, seolah-olah ia teringat sesuatu. Ye Chen tidak menyela pikiran lelaki tua itu dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tersadar kembali, menghela napas sedikit, dan berkata, dari mana asalmu? Mata Ye Chen berbinar ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sepertinya lelaki tua itu benar-benar tahu Jalan Senyu. Kalau tidak, lelaki tua itu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Negeri dongeng, kata Ye Chen. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, negeri peri.
Semuanya negeri dongeng. Ye Chen juga tertegun sejenak, lalu merenung sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu dari benua mana aku berasal. Tidak seorang pun di benua kita tahu namanya. Alamat kita hanyalah negeri dongeng. Ketika Ye Chen mengatakan ini, ia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Dao Yi. Ia pikir Dao Yi telah menebaknya dengan benar. Setiap benua adalah bagian dari negeri dongeng, dan apa yang mereka sebut negeri dongeng hanyalah bagian dari negeri dongeng. Setelah mendengar ini, orang tua itu mengelus jenggot putihnya. Ia tidak berbicara lama, Ye Chen hanya melihatnya dan tidak bermaksud mendesaknya. Sejauh yang aku tahu, ada 49 benua cepat di negeri dongeng, yang konsisten dengan Tianyan 49. Setiap benua didirikan pada masa yang sangat jauh untuk Raja Abadi tertinggi di negeri dongeng. Misalnya, Tanah Roland ini didirikan oleh Raja Abadi tertinggi. Lelaki tua itu berkata, negeriku bukan Roland, melainkan Tianyan, yang sangat jauh dari Roland. Dahulu kala, ketika Jalan Senyu dibuka, aku datang ke negeri Roland. Saat itu, aku berada di kota dewa ini. Sambil berbicara, lelaki tua itu perlahan-lahan tenggelam dalam ingatannya. Dahulu kala, sekelompok jenius muda muncul di kota dewa. Di antara para jenius itu, ada lelaki tua yang sekarang bernama Changming. Dari Jalan Senyu lah para jenius itu datang ke negeri Roland. Saat itu, lelaki tua itu juga seorang jenius di masa mudanya. Kemudian, ia terluka parah dalam Perang Dunia I dan akhirnya tertidur selama 500 tahun. Ketika ia bangun, Jalan Senyu telah ditutup, dan semua orang yang datang bersamanya, termasuk para jenius dari negeri Roland, telah berjalan di sekitar Jalan Senyu, dan kurang dari 10% orang yang kembali. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi penguasa negeri Roland, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun, karena lelaki tua itu terluka parah dalam perang itu, sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun ia telah hidup bertahun-tahun dan hidup lebih lama daripada rekan-rekannya, kekuatannya masih belum mencapai puncaknya. Alasan mengapa ia bisa hidup begitu lama adalah karena ia mengandalkan pil pemanjang kehidupan yang ia dapatkan dalam perjalanan ke Senyu. Dan sekarang pil pemanjang kehidupannya telah habis, dan Zhou Yuan juga akan habis. Untungnya, ia akhirnya menunggu Jalan Senyu terbuka kembali. Setelah menceritakan kisahnya, lelaki tua itu menghela napas dengan haru, saya menyesal tidak menyelesaikan Jalan Senyu. Sekarang Jalan Senyu terbuka kembali, saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Bahkan jika saya mati di jalan, saya tidak menyesal. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa simpati terhadap pengalaman lelaki tua itu. Ia kemudian bertanya, Guru, benua apa saja yang telah Anda lalui? Lelaki tua itu berkata, aku baru saja menjelajahi 3 benua. Ada 9 Jalan Senyu, ada 5 benua di Jalan Senyu ini. Kelima benua ini adalah Tianyan, Tianwei, Guming, Luolan, dan benuamu. Di kelima benua ini, kau bisa melompat ke Jalan Senyu lainnya. Setiap benua di setiap Jalan Senyu terhubung dengan Jalan Senyu lainnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen tercengang, apakah ada 9 Jalan Senyu? Tidak heran orang-orang yang datang bersamaku menghilang. Mereka pasti telah pergi ke Jalan Senyu yang lain. Orang tua itu berkata, meskipun ada 5 benua di Jalan Senyu ini, kelima benua ini dapat dianggap sebagai benua dari Jalan Senyu yang lain. 9 Jalan Senyu saling bersilangan, dan wajar jika beberapa benua dilalui oleh 2 atau 3 Jalan Senyu. Jadi kali ini, jika aku memasuki Jalan Senyu, aku mungkin tidak pergi ke dunia bawah kuno, tetapi mungkin pergi ke benua lain. Kata Ye Chen. Orang tua itu mengangguk, ya, jadi jalan mana yang akan ditempuh dalam tur bukanlah keputusan akhir. Ye Chen berkata, kalau begitu kita tidak akan tersesat di Jalan Senyu, mungkin kita tidak akan pernah kembali ke daratan kita sendiri. Inilah misteri Jalan Senyu. Meskipun semuanya tampak acak, kau akan melalui setiap Jalan Senyu, menginjakan kaki di setiap benua, dan akhirnya mencapai tujuan. Semua orang akan berkumpul di benua yang sama untuk perang seabad, dan orang-orang yang masih hidup akan kembali ke benua mereka sendiri, kata lelaki tua itu. Begitulah, sepertinya semuanya sudah diatur. Setelah mendengar ucapan itu, Ye Chen terkejut, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang membangun Jalan Senyu ini? Apakah itu orang kuat di dunia dewa? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya merasa bahwa negeri dongeng mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan. Mungkin, kita semua sangat kecil di negeri dongeng, seperti setetes air di lautan. Tidak peduli seberapa kuatnya kita tidak dapat bersaing dengan negeri dongeng, jadi apa yang kita ketahui terbatas. Lelaki tua itu berkata dengan suara orang yang lewat, saya telah hidup begitu lama dan saya begitu tua sehingga saya hanya tahu tentang negeri dongeng. Mungkin ada lebih banyak legenda kuno, tetapi tak seorang pun mengetahuinya. Setelah runtuhnya kesombongan, segalanya tampak hancur. Bahkan banyak buku kuno telah hancur, dan semua catatan lama telah hilang. Hanya itu yang kita ketahui sekarang. Tetapi karena ada 49 benua dan 9 Jalan Senyu, pasti ada beberapa makhluk yang mengendalikan segalanya. Tak seorang pun tahu siapa mereka, tetapi mereka pasti ada. Kita tidak dapat mengetahuinya karena mereka sangat kecil.
Petik 2. Mungkin hanya ketika kau mencapai Raja Abadi tertinggi dan status tertinggi negeri dongeng dalam legenda, barulah mungkin untuk membuka pintu baru. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata lelaki tua itu, ia tak dapat menahan perasaan haru. Dunia ini begitu besar, tetapi manusia begitu kecil. Mungkin apa yang mereka ketahui sekarang hanyalah setetes air di lautan. Sungguh menyedihkan. Jika kau bisa mencapai ketinggian itu di masa depan, mungkin kau akan melihat segalanya dengan jelas. Namun, semua ini terlalu tidak realistis. Bahkan keberadaan puncak lantai ke-9 Hunyuan Daluo Jinxian tidak dapat melihat seluruh dunia dengan jelas, kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata dengan senyum getir, bagiku, jalan masih panjang. Jika kita bisa mencapai ketinggian itu di masa depan, mari kita bicarakan. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, si kecil itu baik hati, tidak sombong dan gegabah, dan tidak akan banyak bicara, yang sesuai dengan hatiku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kau ingin minum teh yang lebih enak? Mata lelaki tua itu sedikit berbinar dan berkata, teh enak apa yang kau punya? Tehku pasti akan dinikmati oleh para pendahuluku, tetapi tidak cocok untuk diminum di sini. Ye Chen menunjukkan senyum misterius. Menurutku teh seharusnya ada di kedai teh, agar ada rasa. Jika tidak ada kedai teh, betapapun enaknya teh, rasanya tidak akan enak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata dengan senyum tak berdaya, kalau begitu, mari kita minum di sini. Setelah itu, Ye Chen memanggil pelayan toko dan memintanya untuk membawakan peralatan membuat teh, sambil berkata bahwa ia ingin menyeduh tehnya sendiri. Pelayan toko melihat bahwa ia juga pelanggan tetap, jadi ia membawakan set teh. Ye Chen membersihkan semua set teh, lalu mulai menyeduh teh. Pria tua itu memperhatikan dan tidak banyak bicara. Ia ingin melihat jenis teh apa yang Ye Chen katakan sebagai teh yang baik, yang masih perlu diseduh di tempat. Ketika air di teko hampir mendidih, di telapak tangan Ye Chen, sebuah daun berkilau muncul di telapak tangannya, yang ditutupi dengan jalan. Ketika pria tua itu melihat daun ini, bahkan dengan pengetahuannya, ia terkejut. Kemudian ia berkata, ini adalah daun pencerahan. Tetua itu benar-benar berpengetahuan luas. Ini memang daun pencerahan, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kau masih memiliki harta karun seperti itu. Sepertinya kau memiliki asal-usul yang luar biasa. Aku tidak memiliki asal-usul yang luar biasa. Ini adalah dunia yang kutemukan secara tidak sengaja di benuaku. Ada pohon pencerahan di dalamnya. Aku baru saja memetik beberapa helai daunnya, kata Ye Chen dengan santai. Setengah benar, setengah bohong. Pria tua itu berkata, konon pohon pencerahan ini hanya dapat ditemukan di alam rahasia Dautai. Tanpa diduga, pohon ini muncul di daratanmu. Sepertinya seseorang di duniamu telah memasuki alam rahasia Dautai dan mengeluarkan anakan pohonnya. Tahukah kau alam rahasia Dautai? Ye Chen terkejut. Orang tua itu berkata, konon, tanah rahasia Dautai adalah awal mula terbentuknya negeri dongeng. Tempat di mana jalan itu dikembangbiakkan akan muncul setiap 100 tahun sekali. Setiap kali ada burung bangau yang mencari bayi di dekatnya dan memasuki tanah rahasia Dautai selama 7 tahun. Setelah mendengar ini, Ye Chen meluapkan kegembiraannya dan berkata, ternyata rumor ini tidak hanya menyebar di benua saya, tetapi juga ada di 49 benua negeri dongeng. Saat Ye Chen berkata, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya berbinar dan berkata, maksudmu tanah rahasia Dautai terus-menerus muncul di setiap benua. Lalu, satu lingkaran mengelilingi 49 benua itu 100 tahun. Petik 2. Tetapi jika setiap benua bertahan selama 7 tahun, waktunya tidak akan tepat. Kemudian, Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi, merasa bahwa itu tidak benar. Orang tua itu berkata, idemu benar. Alam rahasia Dautai pasti berpindah-pindah di 49 benua. Di tanah Tianyan, alam rahasia Dautai muncul 100 tahun sekali. Ini sama sekali bukan kebetulan. Ye Chen dipenuhi emosi dan merasa bahwa setelah ia memulai jalan Senyu, ia akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluruh dunia peri, dan pemahamannya akan semakin mendalam. Ye Chen memasukkan daun wudao ke dalam air mendidih, dan dao yang terdapat pada daun wudao menyatu ke dalam air mendidih, dan hukum Tao pun terkondensasi ke dalam air. Setelah mendidih sebentar, Ye Chen menuangkan secangkir teh pencerahan kepada orang tua itu. Orang tua itu mencium aromanya. Seluruh aromanya adalah aroma jalan. Ia berkata sambil tersenyum, ini adalah secangkir teh termahal yang pernah kuminum seumur hidupku. Orang tua itu menyesap tehnya, dan kemudian terdengar suara samar bergema di kedai teh. Seluruh tubuh orang tua itu merasa rileks dan tenang. Teh yang enak, teh yang sangat enak. Orang tua itu tertawa. Ye Chen juga menyesap tehnya, dan seluruh tubuhnya teringat akan suara jalan utama yang menggelegar. Suara jalan itu keras. Semua orang di kedai teh terkejut. Semua orang memandang Ye Chen. Apakah dia memikirkan suara surga? Siapakah orang ini? Lihat, teh yang mereka minum memiliki aroma jalan. Teh jenis apa itu? Banyak orang memperhatikan Ye Chen dan teh yang diminumnya. Mereka semua sangat terkejut. Tidak hanya orang-orang di kedai teh yang terkejut, tetapi juga orang-orang di jalan tertarik dengan suasana jalan. Ada suara jalan di seluruh kedai teh, dan banyak biksu lain datang tanpa sadar.
Teh jenis apa ini? Mengapa begitu menakjubkan? Jika kau tidak minum seteguk teh, kau akan mendengar suara surga. Sungguh menakjubkan. Banyak orang berkumpul di kedai teh, semuanya menatap Ye Chen dan lelaki tua itu, dan terlebih lagi, mereka membicarakan teh mereka. Tuan, aku bilang teh di sini tidak cocok, kan? Kau tidak percaya. Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk mengeluh ketika melihat banyak orang di sekitarnya. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, mereka suka melihat, lalu menonton, kita juga suka, tapi teh ini benar-benar tidak bisa diminum lagi, aku takut aku kecanduan, dan teh lainnya tidak akan terasa. Kalau kau suka, aku bisa memberimu beberapa lembar daun teh yang menyegarkan. Ye Chen berkata dengan murah hati. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, aku sudah hampir mencapai Shou Yuan. Bukankah terlalu boros melakukan hal seperti ini? Apapun yang kau katakan, kau harus menikmatinya bahkan di akhir hayatmu. Ye Chen berkata dan mengeluarkan 9 lembar daun pencerahan kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut melihat begitu banyak, dan kemudian ia tidak menolak. Ia menerimanya sambil tersenyum dan berkata, aku akan mengambilnya. Teh jenis apa ini? Penuh dengan jalan. Apakah ini legenda pohon monyet? Seseorang tiba-tiba menebak. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terkejut. Daun pencerahan ini adalah harta karun yang diinginkan banyak orang. Daun ini sangat bermanfaat untuk budidaya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan. Dia punya begitu banyak dan memberikannya begitu saja. Siapa ini? Banyak orang tertarik dengan identitas Ye Chen, dan mata banyak orang menjadi sedikit dingin, jadi mereka memperhatikan Ye Chen. Saudaraku, aku tidak tahu apakah ada daun tambahan. Berapa harganya untuk satu? Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih keluar dari kerumunan dan berkata kepada Ye Chen sambil mengepalkan tinjunya. Ye Chen menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu sangat lembut. Dia tidak terlihat seperti seorang biksu, tetapi dia terlihat seperti seorang pengusaha atau sarjana. Dia memiliki perasaan yang lembut. Aku tidak punya daun lagi. Sekalipun ada, daun itu tak ternilai harganya. Tak bisa dibeli dengan uang, kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Pemuda berbaju putih itu tak menyerah. Ia berkata, tidak ada jiwa di keluarga 100 li berikutnya. Asal kau mau membayar, kami masih mampu membelinya. Ketika Ye Chen mendengar bahwa ia adalah putra keluarga Baili, raut wajahnya muram. Ia berkata, aku tahu keluarga Baili punya keluarga besar dan bisnis besar, tapi meskipun keluarga besar, aku khawatir daun pencerahan itu tidak bisa didapatkan, kan? Seperti yang kukatakan, daun pencerahan itu tak ternilai harganya, bahkan jika kau punya uang, kau tidak bisa membelinya. Petik 2. Saudaraku, pasti ada daun pencerahan di tanganmu. Bagaimana aku bisa menukar kristal darah dengan saudaraku? Dalam 10 juta kristal darah, keluarga Baili bisa menerimanya. Meskipun ia tidak puas dengan sikap Ye Chen, ia berkata dengan sabar agar dapat memahami daun tersebut. Sudut bibir Ye Chen sedikit terangkat. Setelah menyesap teh pencerahan, Ye Chen berkata, konon keluarga Baili mendapatkan tambang kristal darah. Sekarang bahkan lebih kuat. Tentu saja, sebelumnya ada, tetapi jika kau punya uang, aku tidak akan menjualnya. Baili Wuhun merasa telah dipermainkan. Matanya terpejam sejenak dan berkata, saudaraku, tidakkah kau memberiku muka? Mengapa aku harus memberimu muka? Ye Chen menatap kosong ke arah 100 mil tanpa jiwa. Baili Wuhun menatap Ye Chen dengan tatapan muram, lalu berkata, karena kau tidak minum atau makan anggur, kau akan menyesalinya nanti. Ye Chen berkata dengan senyum tak kenal takut, aku akan menunggu. 100 mil tanpa jiwa bersenandung, mengayunkan lengan bajunya, dan keluar dari kerumunan. Di antara kerumunan, ada juga murid-murid dari kekuatan lain, seperti anggota keluarga Li, murid-murid sekte Xuanwu, dan sebagainya. Mereka semua memandang kerumunan. Setelah melihat bahwa 100 mil tanpa jiwa tidak ada di sana, mereka tidak keluar lagi, agar tidak kecewa. Namun, mereka yang tidak tergerak oleh hal-hal baik seperti daun pencerahan tidak akan merebutnya sekarang, tetapi itu tidak berarti mereka akan terlihat seperti ini dan tidak akan bertindak. Ye Chen menatap kerumunan dan berkata sambil tersenyum, kalian mau menonton kami minum teh seperti ini. Semua orang yang hadir merasa malu sejenak, lalu perlahan-lahan bubar. Jika mereka berani minum teh pencerahan di sini, mereka tidak perlu takut dirampok. Pasti ada pendukung di belakang mereka, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Setelah semua orang bubar, masih ada beberapa orang yang tidak ingin pergi begitu cepat. Senang rasanya merasakan hembusan angin dari teh pencerahan di sini. Sepoci teh, jadi saya duduk di sini. Setelah menyesap cangkir teh, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, anak kecil, inilah yang disebut kekayaan yang belum ditemukan. Kau ambil daun pencerahannya, bukankah ini mencari masalah? Guru, itu hanya kekurangan tenaga. Aku memberimu begitu banyak daun pencerahan tadi. Aku tidak akan membiarkan generasi mudaku dibunuh oleh mereka. Ye Chen tersenyum licik. Anak baik, itu ada di kepalaku. Pria tua itu tak kuasa menahan tawa. Ye Chen berkata, aku tidak bisa menahannya. Sekarang kota para dewa telah melonjak. Aku, orang luar, tidak cukup kuat dan tidak memiliki dukungan. Aku hanya bisa mengandalkan para pendahuluku.
Pria tua itu mendengus, anak kecil, demi daun pencerahan ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjagamu. Namun, jika rekan-rekanku saling bertarung, aku tidak akan melakukan apapun, agar tidak dikatakan bahwa aku menipu sedikit demi sedikit. Terima kasih banyak, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen dan pria tua itu minum beberapa saat kemudian, dan teko tehnya habis. Pria tua itu sudah terlanjur pergi. Dia berdiri dan berkata, sekian untuk hari ini. Setelah itu, lelaki tua itu keluar dari kedai teh. Ye Chen tersenyum dan berjalan perlahan keluar dari kedai teh. Ketika Ye Chen meninggalkan kedai teh, orang-orang di kedai teh segera bergegas ke teko tempat Ye Chen menyeduh teh. Meskipun tidak ada teh di dalam teko ini, daun pencerahan masih ada. Ada banyak jalan di dalam teko. Jika kau mendapatkannya, semuanya adalah harta karun. Untuk sesaat, pertempuran pecah di seluruh kedai teh, yang menghancurkan seluruh kedai teh. Ketika Ye Chen mendengar berita itu, dia tidak perlu melihatnya untuk tahu apa yang sedang terjadi. Sudut mulutnya sedikit terangkat, sesuai dengan harapannya. Daun dan teko pencerahan semuanya sengaja ditinggalkannya. Ye Chen kembali ke penginapannya. Tepat setelah memasuki penginapan, dia bertemu Yan Shaoteng. Yan Shaoteng tampak pucat dan sepertinya terluka. Ada sedikit darah di dadanya. Mata Ye Chen tenggelam dan bertanya, ada apa? Yan Shaoteng berkata, Huyanshu membawa keluarga Huyan ke kota Sensi. Dia baru saja bertemu mereka di jalan, dan dipukuli oleh Huyanshu. Dia memintaku untuk memberitahumu agar menunggu kematianmu. Setelah mendengar ini, Ye Chen mendengus dingin, sepertinya dia membawa orang yang galak ke sini dengan nada sekeras itu. Yan Shaoteng berkata, Huyanshu, singa Huyan peringkat kedua dari keluarga Huyan, datanglah. Singa Huyan telah mencapai tingkat ke-7 Jinxian, kekuatannya mengerikan, kau harus berhati-hati. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika aku akan mencapai tingkat ke-8 keabadian emas, aku tidak takut. Setelah berkata demikian, Ye Chen memberi Yan Shaoteng pil untuk menyembuhkan lukanya. Yan Shaoteng menghela napas, salahkan saja kekuatanku yang lemah, yang melibatkanmu. Saudara Yan, mengapa kau berkata begitu? Kau dan aku berasal dari tempat yang sama, dan sudah sewajarnya saling membantu. Ye Chen menepuk bahu Yan Shaoteng dan berkata sambil tersenyum. Yan Shaoteng menatap Ye Chen dengan tatapan penuh arti. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, ia sudah bertekad untuk membalas budi Ye Chen. Ye Chen kembali ke kamarnya dan mulai berlatih di tempat tidur. Ia baru saja minum banyak teh pencerahan. Sekarang ia perlu mencernanya. Mungkin ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk sedikit meningkatkan diri. Ye Chen telah berlatih dari siang hingga malam, dan tak pernah meninggalkan kamar. Malam semakin larut, dan kini kota dewa yang ramai perlahan-lahan mulai tenang, tetapi di tengah kesunyian ini, ada arus bawah lain yang mengalir deras. Di malam hari, seberkas cahaya menerobos langit dan jatuh ke sebuah penginapan. Penginapan ini persis seperti tempat tinggal Ye Chen, dan datang ke kamar Ye Chen. Ledakan, terdengar suara keras, dan kamar Ye Chen langsung meledak. Ye Chen bergegas keluar ruangan dan muncul di udara, memegang panah kuno di tangannya. Ye Chen melihat sekeliling, tetapi tidak melihat sosok apapun. Ia menatap panah kuno di tangannya, yang terukir kata, 100 li. Saat Ye Chen melihat panah kuno itu, ada 3 sinar cahaya yang memancar. Ketiga sinar ini bukan cahaya biasa. Dengan kekuatan jiwa Ye Chen yang dahsyat, masih ada kekuatan jiwa di antara ketiga cahaya ini. Ini bukan hanya serangan kekuatan abadi, tetapi juga serangan kekuatan jiwa. Ye Chen mendengus dingin. Kekuatan jiwa berubah menjadi 3 pedang Qi dan membunuhnya. Pedang itu bertabrakan dengan 3 cahaya. Pedang Qi 3 roh memusnahkan semua kekuatan jiwa pada ketiga cahaya itu. Ketika ketiga cahaya itu mengenai, Ye Chen meledakkan tinjunya, dan bertabrakan dengan ketiga cahaya itu. Kekuatan agung meletus. Ketiga cahaya itu meledak seketika dan hancur total. Tubuh Ye Chen melesat, sosoknya menghilang di tempat, menuju ke arah 3 sinar cahaya. Kecepatan Ye Chen begitu cepat sehingga ia tak dapat melihat bayangan apapun dalam kegelapan. Berdiri di dinding selatan kota dewa, ada sesosok. Saat ini, sosok itu adalah Bai Li Wuhun yang ingin membayar daun pencerahan. Bai Li Wuhun memegang busur di tangannya, dan ada anak panah di busur itu. Namun, anak panah itu tidak ditembakkan karena ia tidak dapat menemukan sasaran. Bai Li Wuhun tampak bermartabat, dan seluruh sarafnya tegang. Pada saat ini, ia merasakan gelombang angin di sekelilingnya, dan ia terkejut. Itu kau, sepertinya kau tidak menyerah di siang hari, tetapi kau ingin mendapatkan daun pencerahanku dengan cara yang begitu kotor di malam hari. Kalian semua sungguh berbudi luhur. Di balik Bai Li Wuhun, terdengar suara dingin. Bai Li Wuhun tiba-tiba berbalik dan menarik busurnya untuk menembakkan anak panah. Namun, tepat saat ia melakukannya, ia melihat pedang biru panjang sudah terkalung di lehernya. Ekspresi Bai Li Wuhun berubah drastis, dan busur yang ditariknya kembali mengendur, lalu berkata, apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Ye Yao Chen mencibir dan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun, tetapi latihanmu mengubah perhatianku. Terlalu murah untuk membunuhmu. Identitasmu seharusnya tidak rendah di keluarga Bai Li.
kakekku dari keluarga Bailey, jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Bailey Wuhun mengancam. Ye Chen berkata, oh, lalu mengerti, lalu menunjukkan senyum aneh, karena identitasmu tidak rendah, maka kirimkan surat ke rumahmu. Surat apa? Kau bilang sebelumnya, keluarga Baileymu tidak kekurangan uang, tetapi aku kekurangan uang. Jadi, itu hanya akan menghabiskan uangmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Berapa yang kau inginkan? Bailey Wuhun merasa lega. Jika kau menginginkan uang, kau bisa mengatakannya. Ye Chen berkata, tergantung seberapa berharganya dirimu. Bailey Wuhun tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Berapa nilainya? Jika tinggi, keluarga pasti enggan keluar. Jika rendah, dia terlalu tidak berharga. Aku ingatkan kau, jika kau merasa terlalu murahan, aku tidak perlu menahanmu. Ye Chen berkata dengan lemah. Bailey Wuhun segera mengerti maksud Ye Chen dan berkata dengan nada dingin, kau hanya ingin meminta lebih. Kau bisa menentukan harganya sendiri. Jika aku menawar, 10 juta tidak terlalu mahal, dan 5 juta tidak terlalu kecil. Ingat, ini kristal darah. Aku tidak tertarik pada batu abadi. Ye Chen mencibir. Kau terlalu serakah. Kenapa kau tidak merampok 5 juta kristal darah saja? Jika aku bisa merampokmu, akankah aku membiarkanmu hidup? Ye Chen bergumam, kirim pesan ke keluarga Bailey. Jika aku tidak melihat kristal darah dalam 3 hari, aku akan menggantung kepalamu di menara kota dewa. Wajah Bailey Wuhun memucat dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia segera mulai mengirim surat kepada keluarga Bailey, meminta mereka untuk mengirimkan 1 juta kristal darah sesegera mungkin. Hanya 1 juta, apa kau begitu pelit? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa harganya? 100 mil tanpa jiwa tampak jelek. Terserah. Ye Chen berkata, 1,5 juta. Terlalu sedikit, bisakah kau menentukan harganya? Terserah, kata Ye Chen ringan.